merasa ada diri, merasa ada Tuhan juga. Loh, yang wajibul wujud itu siapa? Allah, bukan Ki? Sifat wajib adanya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Loh, nah kan seperti itu sifat 20. Kalau kita yang merasa ibadah, kita yang merasa sholat, disitulah kita tergelincir kepada kesyirikan. Itu yang dikhawatirkan, maksudnya seperti itu loh. Ngaji bagus, syariat memang harus, fikih nahwu shorof itu wajib, tapi harus disempurnakan itu loh maksudnya. Jangan berhenti di situ saja. Akhirnya yang dikhawatirkan muncul sifat meremehkan orang itu. Itu yang dikhawatirkan sih. Merasa hebat, sudah ustaz, namanya sudah kiai. Nah, melihat masyarakat awam seperti ini, nah, merasa dia yang paling berilmu. Ini yang bahaya gitu. Kita hanya mengingatkan saja. Kalau zikir syariat itu, Ya, kalau zikir syariat itu kan la ilaha illallah. Waktu kita mengamalkan zikir, apakah itu ada titik-titik tertentu tempatnya kayak asyhadu an la ilaha illallah itu kan? ya. Apa ada kan gitu? Ya. Nah, kalau rekamnya di tubuh itu di mana Bu? Ada kan memang tempat-tempatnya waktu kita ngamalkan supaya istilahnya kita ini cepat istilahnya mendapat hikmahnya lah. Ya. Itu sebetulnya sudah terjawab pertanyaan di kajian kemarin ya Pak ya. Mungkin Mas nggak hadir ya. Yang kita kaji di titik-titik latifah ya. Yang di sini ya mungkin ya seperti itu ya. La ilaha illa searah jarum. Ya. Searah jarum jam. Ini untuk membasuh. Kalau ini tidak digerakkan seperti apa penyakit hati ini akan hilang. Mungkin seperti itu ya Mas. Ya. Munculnya kenapa dari pusar? Karena pusar tempatnya Nur Muhammad, dari yang kosong itulah yang tersembunyi. Sembunyi yang nampak wujud nyata. Nah, dia bergerak. La ilaha illallah. Ini dibasuh karena ini banyak penyakitnya. Kalau tidak digerakkan dia tidak terbasuh. Istilahnya kita belajar juga kayak gini dulu ya. Ya, Kalau kita istilahnya sekedar berzikir aja kan nggak tahu tempatnya mungkin. tidak tahu tempatnya. Nah, Ya. ini istilahnya tempat penaruhannya lapanya ini kan duduknya di sini, lapanya Ya. ini duduk di sini. Ya. Kita nggak istilahnya nggak tahu tempat, asal zikir aja. Ibaratnya ya lepaslah dari istilahnya tujuan hakikatnya kita gitu. Ya, betul. Oleh sebab itu di kajian kemarin ada titik-titik di mana latifah itu harus dibersihkan dari sifat-sifat hewan, sifat-sifatnya syaitan, sifat-sifatnya iblis. Ya. Karena pada hakikatnya setan dan iblis itu adanya di dalam diri kita, sifatnya. Oleh sebab itu manusia yang tidak bisa berpulang ke rahmatullah dengan selamat, maka akan gentayangan menjadi setan dan Zikir Allah kan kita tahu sudah duduknya kan di kalbu. Allah kan bukan hati itu. Siril asra Saat itu kan di kesadaran, dari kesadaran aja. sadar diri. Sadar memandang, melihat, menerawang dari mata batin ini. Sadar. Dan itu tidak bisa berjalan dengan baik ketika kita tidak taubatan nasuha. Berzikir tetapi juga dikeluarkan sifat-sifat yang tidak jangan hanya berharap berzikir tapi tidak mengeluarkan sifat ini tadi. Contoh dulunya mungkin kita sifatnya tega sama orang, umpama ini kita melihat orang berjalan batis jalan kaki
bahwa banyak, kita langsung berhenti, refleks, kita langsung bawa, artinya tanda sudah hidup kalbu bisa memanusiakan manusia. Ya percuma kalau kita kiai umpamanya ulama naik mobil mewah, lihat ada orang jalan kaki, nggak mau berhenti, nggak mau memberi tumpangan, berarti tidak bisa memanusiakan manusia. Ya percuma, tidak bermanfaat bagi orang lain. Gue merasa ini kendaraannya naikkan orang nggak kenal, takut ini lah. Itu sudah. Cuman itu tadi kajian di sini tadi saya mengingatkan sudah dapat kunci sebetulnya jamaah ini. Sudah bisa sampai sudah. Tinggal itu tadi taubatnya dan rasa bersyukurnya kita. Karena ketika muncul rasa syukur, tidak ada lagi masalah atau keluh kesah. Saya pernah begini. Tapi ini aneh sih ya. Ini pengalaman pribadi sih. Contoh begini. Ketika kita was-was, ketika kita takut, ketika kita khawatir, tidak bisa makan. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Seperti tadi ulat itu tadi loh. Ulat itu menjadi kepompong. Berarti kan dia sudah tidak berpikir untuk gimana caranya makan. Yang dipikir apa? Bagaimana cara bertaubat. Bagaimana cara mencari ampunan dari itu. Karena tertanam di dalam kalbunya, tertanam dengan kuat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia mati di dalam perjalanannya mencari ampunan tuh, di dalam perjalanannya taubat gitu loh. Ulat itu mati kah? Ketika tidak makan, tidak minum, tidak mati toh. Kita memberi rezeki tanpa sepengetahuan makanannya apa? Zikir. Sebetulnya yang mengenyangkan ruh bukan kita sering khawatir, takut, was-was karena rohani kita ini rapuh. Selama ini tidak pernah bersandar sama yang nyata ini loh. Paham kah maksudnya? Cuma berdiam. Ini saya pernah saya nyatakan. Ilmu dari guru saya mengatakan seperti itu. Logika saya menolak. Wong orang kok nggak boleh khawatir, takut, was-was iki tau guru ya gitu. Pernah seperti itu. Ini nyatanya kan ya kita perlu makan. Nah, akhirnya saya menyatakan lah ilmu dari guru tadi. Saya tidak mencari makan, saya nggak bawa uang, saya perjalanan ke tempat guru saya tidak bawa apa-apa. Memang saya sengaja sebelumnya saya tidak makan, tidak minum selama 1 hari penuh. Ketika berjalan, ya tahu-tahu ditarik orang, dipersilahkan duduk, diberi makan, diberi minum, dikasih uang saku. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara kalau ini loh, ini yang salah. Kalaunya tidak dipakai, hanya bergantung tanpa ilmu. Kalau kita bertakwa, hati berkekalan dengan Tuhan mengurusi kita. Makanya yang tenang, yang tentram, yang banyak bersyukur. Enggak. Kalau kita masih was-was, takut, khawatir, berarti merasa hidup, merasa jadi Tuhan mikiri rezeki. Kan disuruh jemput. Tapi kenapa ketika dijemput nggak ketemu-temu? Karena nggak bersandar kita gitu loh. Masih ada rasa was-was dan tidak percaya. Firman-Nya Allah Subhanahu, banyak faktor. Hati masih kotor, masih membuat hijab atau penutup antara kita dengan hubungan tidak baik sama Tuhan. Itu menjadi salah satu sebabnya.
Subhanallah, alhamdulillah. Nggih, Allahu Akbar. Ringkasannya juga di la ilaha. Di situ juga ya. Muaranya di situ. Oleh sebab itu dikatakan zikir yang paling utama, zikir yang paling mulia. Jadi pesan saya, jangan mengkhawatirkan urusan dunia. Asal itu tadi, ya saya minta tolong juga. Kita tidak asal-asalan pakai ilmu. Ilmunya perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki. Hati ini batu kah? Hati tanah. Kalau hati batu saya nggak mau jamin loh ya. Nggak berani menjamin saya. Hanya belajar tapi tidak diterapkan. Hanya belajar, hanya sekedar menambah wawasan. Belajar hanya untuk memperdalam tapi tidak untuk diamalkan. Ini yang bahaya. Gitu. Ini yang bisa menyebabkan kita buruk sang. Tuhan betul-betul menolong loh. Di saat-saat kita betul-betul membutuh. Nabi Musa contohnya. Masa iya tongkat dipukul bisa membelah lautan? Berarti karena kehendak tuh bukan kehendak manusia. Masa iya api menjadi dingin airnya? Nabi Ibrahim. Kalau tidak kehendak tuh ya kita loh. Masalah rezeki kok ya masih takut, asal berserah diri, belajar. Ini loh di sini kuncinya. Betul itu. Kalau kita terkoneksi, kita terhubung, hubungan kita baik dengan Tuhan. Betul. Ya kita ini di dalam diri kan tersimpan rahasia Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mengaktifkan? Ibarat HP itu loh. Banyak kelebihannya, kenapa tidak bisa dipakai HP itu? Kenapa ngehang? Ya karena nggak ada baterainya. Ada baterainya tetap tidak bisa. Nggak ada kartunya. Nomornya berapa? Di Samsung. 2, 3, 4 rakaat. Ya itu kan nomor panggilan ke Tuhan. Kalau gitu tidak dipencet ya nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Sholat ditinggalkan kayak apa? Itu harus lengkap baru terkoneksi dengan Tuhan. Itu nomor Tuhan dicatat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Di Samsung promosi. Nomornya nggak pernah dipakai, nggak pernah disimpan. Baterainya nggak diisi. Zikir. Lah kok mengharap mengharap pertolongan Tuhan terus? Ya nggak datang no. Ada sebabnya pertolongan itu. Harus taat, harus sami'na wa atokna, tidak boleh berkeluh kesah, terus bersyukur. Alhamdulillah. Hati jangan berkeluh kesah, hati gembirakan, karena rezeki itu datang kepada hati-hati hamba yang bergembira. Makin sempit makin menjauh, makin luas makin mendekat. Itu namanya magnet rezeki. Tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, bantuan keajaiban Tuhan datang. Ada. Berserah diri, belajar. Saya juga belajar. Dari ulat tadi saya juga belajar. Oh gini ya, orang berserah diri. Nggak urus sudah. Menutup diri, artinya kita juga harus menutup diri. Nah kalau perbuatan kita, ucapan kita masih nyakiti orang lain, ya nggak bisa jadi kepompong no. Berarti kita masih menjadi ulat. Kata-kata kita masih nyakiti orang. Berarti wujud kita jadi ulat masih. Perbuatan kita nyakiti orang, perasaan kita nyakiti orang. Umpamanya. Ulat kan tidak mau. Ulat menjauh dari keramaian, jadi kepompong, ditutuplah diri. Kita juga seperti itu maksudnya.
nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga dahulu membentuk karakter itu kan. Rasulullah kan mengajarkan menjadi pribadi yang sempurna akhlaknya seperti Al-Quran. Kita sebagai kepala rumah tangga nggak bisa mencontohi anak istri yo. Artinya ya kita masih jadi ulat itu tadi, mustahil. Artinya keajaiban Tuhan datang itu mustahil. Pertolongan hidayah ada asbabnya. Asbabnya kita mau bersusah payah. Kalau kita tidak mau bersusah payah membuang ini tadi loh, umpamanya tadinya suka dengan dunia, hobinya cari uang terus, ngumpulkan ke bank umpamanya, ya, nggak ingat mati umpamanya, dikumpulkan terus, giliran mati jadi rebutan, jadi bala bencana, ya, anak-anak jadi musuhan, persaudaraan jadi hilang, gara-gara uang tadi. Seperti itu ahlaknya, karena ya enggak ada. Makanya tadi saya bilang mencari mati-matian itu ya Allah, ya enggak dilarang Bang, boleh silahkan, tapi ya jangan terlalu-lalu. Waktunya sholat, waktunya ibadah, ya inget toh sekedarnya. Kalau guru-guru kami dulu mengatakan cukup makan, cukup minum, punya baju, tempat berteduh sudah nak, ibadahmu baik ya. Nggak usah berangan-angan. Kalau takdirmu punya rumah, dari jalan mana saja rumah itu akan berdiri. Kalau takdirmu punya motor, dari mana saja jalannya motor itu akan hadir. Ya itu betul. Kita menjemput selalu kita ditemukan dengan orang-orang yang baik. Mati-matian akhirnya ketipu orang. Ya, banyak. Investasi sekian ratus juta, nah bawa kabur orang. Kenapa? Karena mencari dunia dengan apa tadi? Hawa nafsu. Ya mudah-mudahan lah, saya mendoakan yang terbaik ya. Dan semua ini jangan disesali, yang sudah itu memang takdir kita. Sekarang kita kedepannya perbaiki ibadah, hubungan dengan Allah, karena semua yang terjadi itu merupakan teguran kita untuk kita memperbaiki diri. Besok belum tentu, yang nyata sekarang kita masih hidup. Jadi malam ini gunakan ibadah yang terbaik. Itu pesan saya. Ya enggak tahu kita besok pagi enggak ngerti. Om Israel kadang-kadang ngopi bareng. Ada, ya silakan. Terkadang menjalankan tanpa memahami ilmunya juga sia-sia. Seperti itu. Karena la ilaha illallah itu tadi. Ya seiring jarum jam ke kanan, lalu ke kiri, memutar, mengurung hawa nafsu supaya tidak keluar dari badannya. Hawa nafsu kalau keluar jadi maksiat. Contoh, sifat binatang ternak rakus, saking rakusnya mau korupsi, menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena saking cinta dunia, takut miskin, takut lapar, menumpuk harta benda. Begitu ditumpuk di bank, miliaran malah ditinggal setelah ditinggal pulang, uang yang ditumpuk-tumpuk ini tadi justru membawa malah yang disiksa siapa? Yang disiksa yang nabung.
Kenapa disiksa? Dia menumpuk harta yang sia-sia. Karena saking ketakutan ini tadi. Panjang angan merasa hidup selamanya. Seperti itu. Coba kalau kita merenung, kita hidup kan saat ini, tapi pikiran kita jauh melanglang ke buana. Ya disitulah ini tadi kelemahan-kelemahan kita sih. Tidak mau membersihkan penyakit hati kita dengan zikir. Ini kan latihan. Dilapaskan melatih mulut kita untuk menyadarkan jasad yang berkuasa terhadap jasad ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh untuk maksiat. Oleh sebab itu mengemban amanah. Lah amanah ini yang sering kita langgar. Itu yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah merasa hidup sendiri, hidup semaunya, tidak nuruti perintah Tuhan. Berarti hidupnya tidak ada artinya kan? Seperti itu. Berarti kita dikatakan orang yang merugi, atau mungkin malah dikatakan orang yang celaka, karena kita membawa kecelakaan diri kita sendiri. Al-Quran kan sudah diberikan sebagai petunjuk jalan hidup. Kita membaca, kita juga yang melanggar. Kita membaca, kita juga yang menginjak-injaknya. Artinya apa? Seluruh peringatan, seluruh petunjuk tidak kita hiraukan. Ya, akhirnya sia-sia. Oleh sebab itu kan nanti dipertanyakan, lama ini duduk di majelis oleh-olehnya apa? Nah, kalau tidak ada oleh-olehnya, ini yang bahaya. Kan seperti itu. Harusnya semakin baik hati kita, semakin bersih, dan itu nanti efeknya terlihatnya di akhlak budi pekerti kita. Makanya tadi saya bilang untuk melihat kadar atau level atau makom kita mudah. Bagaimana kita melihat seseorang? Kalau kita melihat seseorang masih banyak buruk sangkanya, berarti kita yang masih buruk, tidak mampu melihat kebaikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buruk semua orang, saya kira tidak ada yang baik. Kalau Allah menampakkan loh ya, artinya begini, kalau dosa itu dinampakkan, dia bau, tidak ada yang mau mendekati kita. Tapi karena Allah ini masih sayang sama kita, dosa itu ditutup. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kasar saja yang memang sudah Allah buka itu terlihat. Itu untuk cermin, introspeksi, maksud saya seperti itu. Hadir, datang di majelis, fokus, ayo perbaiki diri kita supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena setiap hari umur kita digerus. Digerus itu apa sih? Maksudnya dikikis. Umur kita tuh dikikis dengan waktu. Kalau kita semakin mundur daripada kata beruntung, malah merugi, malah celaka, ini yang bahaya. Itu loh maksud kita. Nah, jangan menyanyiakan waktu yang Allah berikan esok hari, malam ini. Ayo kita merenung. Besok kira-kira yang saya perbuat apa? Betul-betul taubatkah kira-kira? Atau hanya menjalani rutinitas? Bangun pagi, bekerja, pulang kerja, berkeluarga, bersendal gurau, tidur lagi. Seperti itu circle-nya 24 jam. Tanpa ada nilai plusnya di dalam ibadah. Gitu. Maka orang yang cerdas, dia akan mempergunakan waktunya sebaik mungkin. Nah, kita banyak waktu untuk zikir tapi kita lepas. Itu yang menyebabkan hati kita selalu kotor dan selalu dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu sebabnya kita lemah mengendalikan mereka. Zikir kita belum tertata, zikir kita belum kita latih setiap hari gitu.
zikir yang dizaharkan itu kan harus dilatih setiap kali selesai sholat 5 waktu. Dirasakan sampai hati ini benar-benar terasa tenang, tentram. Artinya terkikis sudah penyakit hati. Melihat orang tuh cerminan mata kita menebarkan rahmatan lil alamin. Jangan mengharap bisa merubah seseorang jika diri sendiri tidak kita Itu pesan Rasulullah. Karena ketika kita menasihati orang, ketika kita menginginkan orang berubah, diri kita sendiri tidak kita rubah, bagaimana membawa keberkahan untuk orang di sekeliling kita? Mustahil. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga. Ibu kalau kata-katanya mau didengar anak-anaknya harus berubah. Seorang kepala rumah tangga supaya didengar nasihatnya harus berubah. Artinya tadi saya katakan, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan jangan menyalahkan lagi, karena semuanya kita yang salah. Sebetulnya jangan menyalahkan siapapun, ya. Jangan membenci siapapun, jangan mengkambing hitamkan siapa, karena semua dari diri kita dilatih itu, nanti tenang kita, tentram kita. Efeknya apa? Hidup bahagia, badan sehat, jasmani dan roha. Kita zikrul asrar, diam dalam sadar, sadar dalam hening. Okay? Tapi napas masih nyangkut di dada. Artinya napas pendek. Napas pendek itu mengindikasikan banyaknya penyakit Kalau zikrul asrarnya tembus sampai ke perut. Okay? Bisa merasakan ini full napas sampai ke perut. Namanya napas itu indikasi bersihnya hati kita. Kalau di hati kita banyak kotoran, ini yang justru nanti efeknya yang dikhawatirkan, inilah yang bisa melukai, membunuh manusia itu sendiri. Pikiran takut, was-was, khawatir akhirnya merusak pencernaan, akhirnya menyebabkan sakit mah. Kalau itu tidak tertanggulangi, masih khawatir, was-was, takut, larinya dari mah ke ginjal. Lari lagi, tidak mengerti obatnya yang hakiki. Ya, larinya setelah ke ginjal, larinya ke jantung. Mudah jantungan. Ya. Itu juga tidak dibersihkan penyakit hatinya. Yang dikhawatirkan lari ke saraf. Saraf membuat lumpuh badan. Dikatakan stroke ringan tuh bagaimana mulutnya? Karena ketika sehat, mulut tidak dipakai untuk berzikir, tidak amanah dengan badan ini loh, ini yang kita sehat. Ayo belajar manfaatnya untuk memperkuat keimanan. Tuhan memberikan pelajaran kepada ulat. Ulat mampu loh. Secara nalar, akal logika tidak mungkin ulat kok punya sayap. Ulat kok bisa terbang? Mungkin kan enggak mungkin kalau belum tahu perjalanannya. Tapi setelah tahu, oh iya, Tuhan maha. Kita pun seperti itu. Yang tadinya derajat kita di bawah daripada derajat hewan, kalau mau naik, ya berjuang, uzlah, istiqomah. Jangan naik turun. Sebentar taat, sebentar maksiat. Namanya tobatnya tobat tomat. Kalau betul-betul tobat terus perjuangkan, walaupun pedih, walaupun susah, walaupun pahit, tapi nanti untuk kebaikan kita sendiri. Makam kita diterbangkan Tuhan.
melebihi makannya para malaikat. Itu loh maksudnya. Kita sendiri tidak mau berjuang, itu yang jadi masalah. Itu yang harus kita sadarkan. Artinya ruh kita masih terkungkung dengan hawa nafsu. Kalau terkungkung lemah ya. Ruh itu kalau terkungkung masih dikuasai hawa nafsu, untuk bangkit sholat malam saja berat. Ya dirasakan masing-masing. Sholat nih merasa berat enggak? Nah, kalau berat berarti kita harus banyak berjuang, banyak berzikir. Tadi jalannya sudah kita beritahu. Zikirnya yang kurang, ayo gentur. Digentur itu apa? Namanya diperbanyak zikrullahnya. Nggak usah mengharap apapun. Dalam zikir ikhlas lillahi ta'ala. Kita tahu ilmunya tapi kok nggak sampai-sampai, ya karena itu tadi. Seperti itu. Monggo kalau ada yang bertanya silahkan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.